sambil baca. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami di Sambil Santai bersama saya Maya. Saya Mbak I. Linda. Mbak, tahu nggak tadi pagi, bukan pagi sih ya, siang, sekarang udah sore, aku makan bakso. Enak banget. Nggak ngajak-ngajak lu. Dadakan. Oh, Terus lewat rumah aja sih dadakan. Biasanya kan ngundang-ngundang. Tapi enak Mbak, beda seperti yang biasa kita beli. Oh gitu. Pokoknya makan bakso aja aku happy banget. Masa Karena makan lapar bakso juga doang kali ya. happy? Oh iya dong. Emang Oh, cemen amat sih. Iya. Makan bakso Bahagianya doang cuma aja, sekedar happy-nya. makan bakso udah oh bahagia. enggak. Oh. Enggak. Oh enggak. Banyak yang lainnya, Hmm. tapi dengan makan bakso aja kayaknya tadi bahagia banget deh. Emang menurut Mbak bahagia itu kayak apa sih? Pengen punya mobil. Oh, pasti. Pengen punya rumah. Iya, itu apaan kayak lagu Berarti- dong itu. Berarti Enggak. Bener sih emang. Tapi itu kan realita, Mbak. Oh, Iya. Semua orang baru Pasti aja saya pengen mau itu. menyampaikan kata-kata bijak, udah langsung nikah. Langsung Jadi nggak keluar realita. dong. Mandek deh. jadi kan emang nggak boleh gitu cuma makan bakso terus cuma aku ketawa kayak gini aja bahagia. Ya elah, Ya bisa mandi dengan air yang seger itu aja udah bahagia. Iya betul. Ya apalagi banyak kok hal-hal sepele juga. Lihat tanaman kesayangan berbunga pun bahagia banget. Iya, Bahagia sama senang sama nggak? sama. Sama lah. Oh sama ya Allah. Kayaknya adik kakak deh. Ya, Bahagia sama itu senang beda. Itu meaningnya sama, cuman cara pengungkapannya aja yang beda gitu. Bahasa bakunya mungkin bahagia kali ya. Iya betul. Kalau senang itu kayak bahasa inilah sehari-hari atau gaul gitulah kayaknya. Gitu. Berarti Apa? tema kita. Oh iya. Berarti tema kita sekarang Ya udah, kebahagiaan. tentang bahagia. Oh, bahagia banget ya mau ngebahas kebahagiaan. dengan kita ketawa gini aja udah kelihatan kita tuh bahagia. Iya dong. Iya, bahagia itu. Bahagia itu apa sih Mbak? Definisi bahagia. Bahagia itu Menurut Mbak? apa ya? Yang nggak bikin sedih. Iya. Kebalikan. Apapun yang nggak bikin sedih itu bahagia. Bahagia. Bisa berbunga-bunga nggak hatinya? Nah, itu tergantung apa ya? Levelnya. Tergantung levelnya. Tergantung levelnya. Artinya kalau sampai berbunga-bunga itu berarti itu bahagia banget kali gitu ya. Tapi kalau misalnya bahagia itu yang penting hati tidak merasa susah, tidak merasa berat, tidak terbebani apa-apa, itu aja udah cukup bahagia gitu. Tapi kalau orang sering ketawa itu pasti terlihat bahagia. Kalau terlihatnya sih pasti kelihatan bahagia, tapi apakah dia bahagia beneran apa enggak gitu? Gitu ya. Ada hatinya sedih. Soalnya kan ada yang senyumnya palsu, iya. ada yang ketawanya palsu. Coba cengengesan. Cengengesan itu kayaknya relatif lebih bahagia sih. Lebih bahagia. Karena cengengesan itu berarti lepas terus, gitu, dia lepas kan, ketawa lepas. Itu karena kayak sesuatu yang dilakukan bersama-sama ataupun sendirian, tapi dengan kesadaran gitu loh. Dengan kesadaran. Cengengesan. Berarti kan gitu. Bahagia itu nggak harus mahal kan. Bahagia itu kan terkadang ada orang yang pergi kemana misalkan baru merasa bahagia gitu kan. Pergi mana healing misalkan baru merasa bahagia. Sementara saya makan bakso aja bisa bahagia. Ketawa sama teman itu bahagia, bener kan? Ya mungkin bagi tiap individu mungkin yang disebut bahagia itu beda-beda kali ya. Mungkin kalau kita yang udah pernah mengalami banyak hal, jadi hal kecil yang sederhana aja sebetulnya bisa bikin bahagia gitu. Sementara kalau kita pikirannya terlalu menuntut sesuatu yang jauh di atas kemampuan kita tuh merasa bahwa kalau nggak kayak gitu nggak bahagia. Misalnya seperti kata Bu Maya tadi, kalau nggak healing ke sana kayaknya belum lengkap gitu. Nah itu sebetulnya malah menyusahkan diri sendiri sih menurut saya. Memaksakan gitu ya. Iya, karena ujung-ujungnya bisa memaksakan gitu loh. Padahal bahagia itu ya itu sederhana, misalnya cuman menikmati cuaca cerah itu kebahagiaan, atau misalnya yang seneng menikmati hujan itu juga bahagia. Kalau beberes rumah bikin bahagia nggak? Kalau saya sih bahagia. Oh, saya enggak.
Oke. Terpaksa. Oh, bahagianya tuh karena akhirnya kita setidaknya masih mampu meskipun Betul. mungkin capek. Yang Ya, kedua setelahnya itu kan jadi bersih ya. Ya sih. Mm-mm. Kalau bersih itu Setelahnya baru kan, terasa. jadi rasanya ya. Jadi gini, kalau saya ya, makanya betul kembali lagi ke diri kita, ke hati. Kalau hati senang, maka melakukan apapun akan senang, akan bahagia. Nah, kesenangan itu, kebahagiaan itu biasanya ada sesuatu gitu kan. Misalnya, tahu nggak Bu Win? Atau enggak gini, Gimana? kita melakukan sesuatu itu harus dengan senang, jadi kita akan bahagia. Oh, iya, Iya, bisa. betul, Iya kan, apapun kalau kita lakukan dengan senang ya kita akan bahagia gitu. Apapun, itu nggak nyambung nggak? Ngomong-ngomong, maaf tadi ada intermezzo yang lewat. Mamang bakso lewat. Gimana ulang? Kalau kita melakukan apapun sesuatu Dengan hati senang. dengan hati senang, walaupun dipaksa senang, Walaupun nggak tapi kan punya uang, tidak betul itu. oh salah ya berarti. Enggak lanjut. Tadi nyanyi nggak bener. Lanjut. Itu hoax yang tadi nyanyi. Melakukan sesuatu apapun kalau kita melakukannya dengan senang, itu pasti akan bahagia. Iya. Bener kan? Iya. Apapun, Yang penting- walaupun dipaksain, kayak tadi misalkan Bu Maya nggak suka kerjaan di rumah. Nggak suka berarti benar. Tadi Bu Lina bilang berarti. Tapi kan melakukannya dengan Berarti saya tidak senang melakukannya, jadi tidak bahagia. Iya. Ada saatnya ya, mohon maaf. Tapi nggak selalu. Sebetulnya kan saya mengerjakan rumah setiap hari, jadi harus bahagia. Jadi gini, mungkin kita itu tadi contohnya bersih-bersih rumah ya. Kayak gitu kita ngelakukannya tuh dengan senang gitu. Terus kita mau mencapai level bahagia itu saat apa? Saat mungkin nanti hasilnya kalau udah selesai, entah rumah itu jadi bersih, nyaman jadi buat rapi, keluarga. Artinya kenyamanan itulah yang disebut bahagia gitu loh. Punya kepuasan tersendiri berarti ya. Di situ. Bahagia itu adalah benar punya kepuasan tersendiri yang manifestasi. Berarti kebahagiaan itu sama dengan tuh beda-beda. kepuasan. Iya, Betul, kalau bahasa Indonesia satisfied gitu. Jadi kayaknya puas lah, misalnya Puas kita misalnya lagi berusaha mencapai sesuatu gitu. Begitu sesuatu itu tercapai, kita kan merasa puas tuh, merasa istilahnya oh akhirnya sanggup nih ternyata gitu. Itu tuh bahagia gitu lah rasanya. Bahagia. Jadi kalau misalnya disebut bahagia itu apa, itu sebetulnya maknanya akan luas gitu loh. Iya. Dan mungkin bagi setiap orang juga beda-beda gitu loh. Bahagianya orang beda-beda. Nah, mau nanya nih, ini pengalaman pribadi ya Mbak ya. Misalkan ada orang yang berlimpah materi misalkan, apakah menjamin kebahagiaan untuk orang tersebut? Kalau dibilang menjamin, bisa jadi tapi bukan semestinya dia bahagia ya, semestinya gitu. Tapi kan kita juga banyak mendengar, melihat di media bahwa si A misalnya dia termasuk orang yang istilahnya apa tadi berlimpah rezeki lah istilahnya, harta. Tapi ternyata dia juga masih yang merasa dirundung bosan, jenuh, istilahnya masih bisa merasakan bosan, jenuh atau segala macam itu ya mungkin dia nggak tahu aja gitu ya caranya bahagia seperti memanfaatkan itu tadi kelebihan yang banyak itu tadi. Jadi harusnya satu lagi tuh kayaknya untuk kunci bahagia itu sebetulnya mungkin bersyukur kali ya. Iya, bersyukur. Kayaknya kunci bahagia itu adalah bersyukur bahwa apapun yang kita punya atau apapun yang belum kita punya pun selama itu kita syukurin, kayaknya itu tetap menjadi suatu kebahagiaan. Berarti menerima kekurangan dan kelebihan kita gitu. Betul. Bersyukur intinya. Iya. Misalnya gini, saya sih bersyukur ya belum punya pesawat. Karena belum punya tempat, kalau punya belum punya SIM-nya. Tuh, kalau tiba-tiba saya punya pesawat sekarang kan saya jadi bingung gitu loh. Jadi itu nggak akan ada di sini. Dan yakin nggak bisa kumpul-kumpul di sini. Nggak akan ada di sini. Saya lagi sibuk nyuci pesawat. Nah itu, jadi kalau maksudnya bukan bahagia itu bukan cuma mensyukuri apa yang ada, tapi juga kadang mensyukuri apa yang kita tuh nggak punya gitu lah. Termasuk nggak punya masalah, itu kita harus syukurin. Iya, betul. Ya kan?
nggak punya utang juga Tapi bahagia mungkin kan? nggak hidup nggak punya masalah. Nggak mungkin. Kayaknya Nggak mungkin. agak susah ya Iya. selama hidupnya masih sebagai manusia. Semua orang tuh punya Pasti punya masalah, masalah. tapi berbeda-beda. Porsinya. Iya, Tergantung orangnya. Ya kan? iya. Terus sumber kebahagiaan itu berarti bisa dari mana aja. Duit. Oh, oh. Duit dulu nih. Duit kayak apa sih duit? Coba lihat. Ada nggak ya Duit itu seperti apa ya? Gimana lanjut? Kebahagiaan bersumber dari apa? Ya, bersumber dari apa? Kan setiap orang pasti beda-beda. Oh, Kebahagiaan itu dari mana aja? Biasanya ya pribadi. ya, ya itu tadi mungkin bagi setiap individu mungkin beda-beda tergantung apa yang sudah pernah dia lalui dalam hidup. Artinya kalau mungkin misalnya dia masih di tahap dia masih harus memenuhi kebutuhan ekonomi, mungkin kecukupan ekonomi atau mungkin punya uang gitu itu adalah kebutuhan yang baginya mungkin akan membahagiakan. Tapi bagi orang-orang yang mungkin itu sudah terlewati, sudah berkecukupan, mungkin bukan cuman uang kali ya yang bisa menjadikan suatu kebahagiaan. Mungkin entah itu perlu jabatan atau apa, itu mungkin kebahagiaan yang lain gitu istilahnya. Excuse me. Berarti bukan hanya duit. Bukan hanya duit. Oh enggak. Sumber kebaikan keluarga bisa. Iya betul. Kesehatan. Selain kesehatan ya, selain kesehatan yang membuat kita bahagia, itu benar. Kesehatan itu harta yang paling berharga. Berharga kan ada lagunya tuh. Harta yang itu paling berharga adalah keluarga. Lu awas disensor dulu itu. Nanti copyright. Oh Jadi iya. selain duit, tetap duit. Selain keluarga, teman-teman baik, lingkungan baik, itu adalah suatu kebahagiaan buat saya. Terus ada juga loh waktu. Oh iya betul. Duitnya banyak, Tapi nggak ada waktu. tapi nggak punya waktu. Buat ngabisin duit. Sibuk. Buat ngabisin duit. Coba, susah. Justru dia sibuk mencari duit, Tapi jadi nggak tidak bisa. menikmati Oh iya ada hasilnya. ya. Iya kan begitu rata-rata Oh iya, orang. kan gitu. Udah gitu tahu-tahu udah nggak sanggup untuk cara ngabisin duit. Entah sakit, Boleh entah manggil saya nanti kalau yang bingung ngabisin Ngabisin duit saya duit. bantu. Boleh konsultasi. ini jagonya. Kalau masalah ngabisin duit saya sudah Jagonya. hatam. Udah benar-benar udah khatam. Sudah hatam. Habis ayat-ayatnya semua udah ini. Udah. Tapi saya rasa mungkin masih ada lah tetap 1-2 ayat yang masih belum dikuasai. Maksudnya gimana cara punyanya itu dulu itu ayatnya belum ini. Iya, jadi apalagi nih Bu Linda yang mempertahankan gimana? Kalau Bu Linda kan tadi belum tahu nih. Kalau bahagianya Bu Linda itu apa? Versi Bu Linda Oh gitu iya kan. betul. Kan tadi saya sudah Linda jawab. mah selalu bahagia, ketawa terus kan selalu bahagia. Alhamdulillah. Coba Ada orang kadang ada orang yang gini loh. Misalkan namanya hidup ya. Ini kalau dari segi kebahagiaannya dari segi materi nih ya. Ada misalkan yang tadinya berlimpah gitu kan tiba-tiba ngedrop. diuji dengan ekonomi nih tiba-tiba apalah gitu kan. Itu yang kelihatan banget Iya. gitu kan. Pasti untuk awal mah pasti dia akan kaget anak ya. kaget ya. Tapi kan lama-lama dia Terbiasa. mulai bisa apa sih namanya? Tapi enggak semua juga. Ada yang stres. Intinya bersyukur jatuhnya. loh. Kalau saya lebih bersyukur aja. Karena gini, pernah di misalkan posisi gini, ya nggak berlimpah ya, nggak jauh Seenggaknya lah, gitu. kecukupan Cukup lah gitu kan. Tiba-tiba yang ada misalkan tiba-tiba harus ya pokoknya udahlah turun lah gitu kan, turun gitu. Itu memang betul manusiawi. Kita tiba-tiba ya sedih gitu. Tapi diusahakan tidak dibawa keluar kesedihan itu gitu kan teman-teman gitu. Bahkan teman-teman juga nggak tahu kalau misalkan saya sendiri lagi ada masalah misalkan gitu kan. Itu kan udah bisa acting berarti menutupi ya. Nah, tapi tidak sedikit orang yang seperti itu banyak banget itu masih banyak yang keterusan sedihnya. Sedih bahkan bisa jadi ke ini Mbak tidak percaya diri. Oh iya. Bahkan ada yang benar-benar malah menutup diri kali ya dari lingkungan. Diri dari lingkungan yang benar-benar dia menyendiri gitu kan. Karena mungkin minder berarti minder ya. Ya tapi itu wajar sih. Betul. Itu wajar. Kembali lagi makanya kembali ke itu ke apa? Bersyukur ya. Jadi bersyukur tuh gini.
kalau misalkan biasa kita punya duit, cukup lah ya, jangan ngomongin berlebih, cukup misalkan, tiba-tiba nggak ada. Nah, karena itu hikmahnya adalah kita bisa menghargai uang kecil, benar. bisa menghargai apapun gitu. Nah itu hikmahnya di situ, dan kita memang paling penting itu bersyukur. Betul. Ya kan, jadi kita itu apapun, oh iya ya. Terus ini ya, gaya hidupnya dirubah ya. Betul, bisa merubah gaya hidup. Jadi yang biasa misalkan royal macam-macam. biasanya jajan sehari cilok, cimin, bakso. Nah, sekarang kalau ngirit kurangnya, kalau ngirit ke rumah Satu teman. bakso gitu. Kalau ngirit ke rumah teman. pindah. Ngirit dikurangin jajannya gitu kan. Itu Nebeng di rumah teman. Jangan sering-sering maksudnya. Jangan sering-sering. Bu Linda lanjut. Bahagianya Bu Linda seperti itu. Karena Bu Linda itu memang benar loh. Orang yang happy aja gitu, senyum aja, itu keren banget loh. Nggak semua orang seperti Bu Linda. Betul. Ya kan? Gimana? Iya. Ya nggak pernah dibawa pusing aja. Bagus. Betul kan? Jadinya ya happy aja bawanya gitu. Dinikmatin ya. Iya betul. Iya, tapi nggak semua orang juga sih bisa kayak Bu Linda Tidak itu. semua orang bisa betul. Makanya ini jatuhnya cengengesan atau apa gitu Linda tuh. Bisa juga sih itu dipertanyakan ke dalam. Artinya Linda sendiri bingung, kok Linda cengengesan ya? karena gitu. gini, sebetulnya itu gampang aja. Kita harus jujur pada diri kita sendiri kan. Ya betul. Apa yang kita ekspresikan itu sebetulnya mewakili apa yang kita rasain benar, atau itu cuma topeng. Cuma menutupi. Linda ngeliat apapun bisa dibilang lucu. Jadi ketawa, aku gampang berarti ketawa. itu bersyukurlah itu orang-orang yang kayak gitu. Enggak semua orang gitu loh. Karena kayak saya mungkin bukan orang yang seperti itu. Misalnya tiba-tiba harus menghadapi sesuatu yang berat atau yang mengesalkan gitu, itu raut wajah langsung berubah tuh. Sama nggak? Iya, Sama langsung nggak? saya nggak bisa gitu. Nah makanya perlu waktu, misalkan butuh waktu beberapa saat di rumah. Di rumah aja misalkan, entah sehari atau 2 hari untuk mengembalikan ini nih. Untuk menetralisir. Nah, ini kan tadi gini. Tapi bukan berarti kita tuh bukan tidak bahagia ya, itu proses aja gitu ya. Betul. Jadi bukannya, dan bukan nggak nerima juga gitu kan, dengan semua, dengan kekecewaan itu. Hanya butuh waktu. Iya. Normal lah bagi saya, Iya. masih normal lah, manusiawi. Saya rasa semua juga banyak yang kayak gitulah. Cuma saya sih termasuk orang yang tidak bisa kontrol emosi loh, Mbak. Kalau mau belajar ngontrol emosi tanya sama Bu Linda. Bagaimana Bu Linda? Linda Jangan lihat ke Linda saya. mau belajar supaya bisa galak gimana? Oh tenang, kalau mau kursus galak. Oh tenang. Mau galak mau enggak, yang penting kita bahagia. Galaknya pedas apa enggak? Itu mah bukan galak. Tergantung. Karet dua Ya. Iya. Gimana apalagi yang mau ini kita. Pokoknya kalau saya, bahagia itu memang sederhana. Itu tergantung kita mensyukuri. Iya, Mensyukuri apa yang intinya kita sih bersyukur. Intinya itu sih dengan kita bisa, itu dengan tanaman yang kita sukai, nanam bunga, itu berbunga, itu kan happy sekali. Terus kebahagiaan itu perlu kita tularkan ke orang berarti ya? Gimana ya? Perlu kita tularkan ke orang itu sebetulnya memberi kebahagiaan berarti kepada orang lain misalkan. Itu sebetulnya secara natural harusnya kita itu menjadi pribadi yang setidaknya tidak menyusahkan kan. Nah kalau yang disebut tidak menyusahkan itu maaf ya guys. Maaf ya Beb. Maaf. Jadi gimana? Memberi kebahagiaan kepada orang lain. Kalau maksudnya dengan kita bahagia itu kita pengennya orang lain tuh tidak terintimidasi dengan kebahagiaan kita sebetulnya. Jadi pada saat kita merasa bahagia, kita bukan juga jumawa merasa bahwa kasihan deh lo, gitu masalah ya kayak gitu kan. Atau kayak kita neraktir teman, itu kan bisa memberi kebahagiaan ke dia. Bisa. Ya tapi kan makanya bukan pula berniat bahwa kita mau menunjukkan bahwa kita lagi ego mampu loh, dulu kagak, nggak gitu kan istilahnya. Jadi kalau kita itu nggak gitu. Tetap aja pokoknya itu kembali ke normalnya manusia lah, bahwa kalau kita menjadi pribadi yang bahagia, bukan berarti bahagia itu ketawa terus ya gitu istilahnya, tapi itu akan secara sadar nggak sadar orang lain di sekitar kita tuh pun merasa nyaman aja gitu loh.
Bahkan ya syukur-syukur orang lain juga ikut bahagia gitu terhadap apa yang kita rasakan. Tapi kalau misalnya ternyata bahagia kita justru membuat orang lain merasa terganggu, nah itu mungkin mungkin kitanya yang terlalu berlebihan menunjukkan kitanya bahagia. Yang kedua mungkin masalahnya bukan di kita lagi, mungkin di orang lain itu juga ya istilahnya gitu. Kadang gini, ada misalkan kalau saya sendiri sih gini Mbak, misalkan dia teman atau saudara apa, mereka bahagia itu benar-benar ikut bahagia. Itu hal gitu kan. Tapi tidak semua orang seperti itu, ya kan? Benar tadi Mbak bilang. Jadi ya kalau kitanya kalau kita memperlihatkan kebahagiaan kita ke orang lain berlebihan, ya itu juga memang karena takutnya Jadi orang jatuhnya lain sombong ya. Iya bisa. atau mungkin sadar nggak sadar orang lain jadi merasa sirik mungkin ya. Iya itu betul. Satu sama lain gitu loh. Penilaiannya akan jelek aja sama Ya udah pokoknya bahagia itu yang penting tidak mengganggu orang lain, tidak membuat orang lain merasa terancam. Iya, Maksudnya terancam tuh gini, misalnya kita seneng banget ya, udah gitu kita posting kebahagiaan kita terus aja, kan orang akan berpikir bahwa orang nggak pernah susah kali ya, gitu kali ya, gitu loh. Tapi kan setiap hari ada orang yang suka posting terus. Ada, ya tapi dan tidak niatan itu pamer, gitu kan, tidak niatan pamer juga, gitu. Berarti kan cuma ya itu kan, kita tetap aja kita kan nggak tahu pikiran orang lain ya, gitu. Penilaian orang lain dan kondisi orang lain saat itu, gitu ya. Betul. Jadi mungkin harus agak ini aja lah gitu. Tapi ya udah, yang penting hidup itu memang harus bahagia, apapun harus disyukurin. Disyukurin. Mau punya atau nggak punya, tetap bersyukur aja dulu lah. Iya betul. Sebisa mungkin pertahankan bahagia. Apapun itu ada hikmahnya. Dan ya udahlah, apalagi pilihan kita kalau nggak bahagia kan? Iya. Ya nggak? Ya boleh lah sekali-sekali bersedih gitu. Tapi misalnya sedih itu ada penyebabnya, ya mungkin kita cari penyebabnya, terus kita cari solusinya supaya kita nggak sedih terus berlarut-larut, ya kan? Nah itu. Yang paling penting itu punya teman. Punya teman yang benar-benar ngertiin kita gitu. Benar-benar yang bisa termasuk kebahagiaan ya. Oh bahagia banget, Bang. Rezeki itu benar. Itu nikmat banget. Rezeki benar. Jadi bukan cuma uang aja. Iya. Ternyata punya teman yang baik dan betul. Rezeki. Itu rezeki. Kita lagi misalkan mumet di rumah. Mumet itu dalam banyak hal ya yang membuat kita mumet. Ya ketemu teman seperti ini. Cengengesan. Jadi ikutan jadi lupa. Lupa deh kalau punya masalah. Begitu pulang ke kamar, ya masalah gue aja. Enggak pasti kamar. Ya ada lagi masalah. Mau ketemu lagi sama temennya. Atau temennya bawa pulang. Ya ampun. Ya gitulah pokoknya, bahagia itu jangan dibuat susah. Cari yang simpel-simpel aja, yang menurut kita bisa entah kita lakukan atau upayakan yang membuat hati itu menjadi tenang. Apa aja lah maksudnya ya misalnya cuma jalan kaki keluar rumah gitu mungkin bisa bikin bahagia. Atau ngelihat atau ngobrol sama semut gitu. Itu juga sebetulnya bisa juga membuat bahagia gitu ya. Memperhatikan banyak hal lah gitu lah, itu kebahagiaan. Kirain memperhatikan semut. ya bisa. Gitu. Karena saya pernah melakukan itu dan itu benar-benar memandang semut itu gitu. Menyenangkan. Iya. Terus perlakuannya semut gitu itu ya. ngapain? Begitu kan gini kalau sini tak ceritain. Jadi kalau semut hitam itu kan dia sukanya kan emang dia tinggalnya di tanah ya. Terus di tanah itu dia kan suka buat rumahnya kan ke dalam gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia lagi cari makan kan dia berkeliaran tuh kan. Banyak tuh semut hitam. Gitu kan. Nah, jadi saya tuh perhatiin itu tuh suatu saat saya cuma mikir gini. Ya udah saya ambilin aja misalnya sisa biskuit atau apa. Lalu ditaruh. Udah gitu saya tebarkan aja gitu. Udah gitu saya ikutin dia rumahnya yang mana gitu. Itu bahagia banget. Lucu deh gitu. Jadi karena bahagia itu tidak harus mahal. Oh enggak, itu tadi termasuk melihat semut juga. Bukan nonton konser ya. Kecuali semutnya ngundang saya untuk datang ke konser dia, nah itu lebih bahagia lagi. Ya udah itu aja lah pokoknya kalau dari saya, gak usah yang ribet ya. Ya, tetap semangat, tetap bahagia. Bahagiakan diri sendiri sebelum walaupun tidak ada orang lain. Ya. Bahagiakan diri sendiri. Diri sendiri sebelum membahagiakan orang lain. Iya, betul. Betul. Tidak nunggu dibahagiakan juga. Iya, yang penting dari dalam diri kita itu kita berusaha terus mencari apa yang membuat kita itu tidak
terbebani pikiran gitu. Artinya kan itu termasuk mencari kebahagiaan ya gitu loh istilahnya. Ya. Jadi carilah sesuatu yang paling simpel yang bisa kita lakukan meskipun cuman Tersenyum. itu bisa sangat meringankan. Ya, jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum mungkin. Dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Dan Terima kasih. sampai ketemu lagi. Ya, Sampai konten berikutnya. Dadah, assalamualaikum.